Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan begitu baik pada kami. Kami boleh bersekutu sama kami, terutama mau bersekutu dengan Tuhan. Kami sudah menyanyikan lagu pujian kami, kiranya Tuhan menerimanya menjadi persembahan yang harum. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan yang memberkati, menolong setiap kami, agar kami bisa memahami, mengerti, melakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Shalom. Yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari Yohanes yang 4 ayat yang ke-20 sampai ke-26. Demikian firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah dengan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian firman Tuhan. Kalau kita lihat dari bacaan kita ini, LAI membuat perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya dari bacaan kita tadi, bahwa ada perempuan Samaria itu mengambil air, ya. Tentu ini pada siang hari. Secara umum ketika kita berbicara Timur Tengah itu pada siang hari sangat panas. Dan biasanya orang ngambil air itu pada pagi hari. Yang menjadi pertanyaan, mengapa sih perempuan Samaria ini mengambil air pada siang hari? Kalau kita baca di ayat 17, Yesus langsung mengatakan kepada perempuan ini ketika dia bertanya, siapa suamimu? Lalu perempuan itu menjawab, saya tidak punya suami. Lalu Yesus mengatakan bahwa memang betul kamu tidak punya suami, karena yang suamimu yang tinggal kamu sekarang itu bukan suamimu, gitu ya. Lalu dikatakan dia katanya sudah 5 kali punya suami. Berarti kalau kita lihat dari sini, perempuan ini secara sosial mungkin dia jelek di mata masyarakat. Lalu kenapa dia ngambil air pada siang hari? Mungkin ketika dia ngambil air pada pagi hari, mungkin bisa saja dia diomongin orang, atau yang kemudian mungkin dia malu, menjadi perguncingan masyarakat. Makanya itulah yang menyebabkan
dia ngambil air pada siang hari. Di sini kita melihat bagaimana sebenarnya setiap perjumpaan dengan Yesus tentu itu mempunyai perubahan, mengalami perubahan yang luar biasa. Tentu setiap kita ketika kita beribadah kepada Tuhan, itu perjumpaan kita dengan Yesus yang tentu akan membaharui segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Sekarang kita melihat pembaharuan-pembaharuan apa yang diberikan Yesus atau yang dialami perempuan Samaria ini. Kita akan melihat ayat demi ayat. Kita baca mulai dari ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Siapa yang dikatakan di sini nenek moyang kami? Mungkin yang dimaksud daripada nenek moyang kami ada dua pandangan. Yang pertama, nenek moyang kami di sini adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi yang kedua, nenek moyang kami di sini adalah tentu orang-orang Samaria, ya. Tetapi kita melihat di sini karena ada kontras dikatakan di sini bahwa ada kata kamu, ya. Ini lebih, saya mengatakan lebih dominan atau lebih setuju pandangan ini bahwa mengarah menunjuk kepada orang Yahudi. Di sini kita lihat ada dua kemungkinan mengapa perempuan Samaria ini membicarakan tempat ibadah yang benar. Perempuan ini kalau kita lihat tentu mau mengalihkan pembicaraan untuk menutupi dosa-dosa daripada perempuan tersebut. Tentu ketika ini benar, maka ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak senang ketika dibicarakan dosa-dosanya. Tentu ini bukan sesuatu hal yang hanya perempuan ini. Bahkan kita pun seringkali ketika kita membicarakan dosa-dosa kita, kita banyak hal yang mungkin punya jawab atau punya dalih supaya kita tidak disinggung dosa-dosa kita. Ketika pengkhotbah atau kita beribadah, ketika menyinggung dosa kita, tentu banyak orang yang tidak suka ketika membicarakan dengan dosanya. Yang kedua yang mau kita lihat bahwa kenapa perempuan ini membicarakan tempat ibadah. Bisa saja ketika dia menyadari dosa-dosanya, lalu dia akan memberi korban penghapus dosa. Karena dikatakan di sini bahwa orang Samaria ini mereka beribadah atau berbakti di gunung Gerizim. Dikatakan sedangkan orang Israel di Yerusalem, ya. Perempuan ini ingin tahu yang mana yang benar dan menanyakannya kepada Yesus. Tapi perlu kita ketahui memang kalau kita lihat di zaman sebelum Musa, maka tempat ibadah kepada Tuhan itu belum ditetapkan. Waktu itu bait suci belum ada, gitu ya. Dan karena itu kalau sebelum Musa beribadah itu di mana-mana. Tetapi sejak zaman Musa itu Tuhan sudah menetapkan tempat ibadah tertentu. Itu kalau kita lihat bagaimana mereka keluar dari Mesir. Karena itu kita lihat dikatakan nenek moyang daripada perempuan Samaria itu mereka berdosa, mereka menyembah di gunung Gerizim. Lalu apa yang mau kita lihat di dalam kehidupan kita ketika kita berbicara tentang
tempat ibadah. Kita banyak kadang-kadang dari kita yang paling sering suka meniru ya. Kita lihat bagaimana cara orang, kita langsung mau buat seperti itu, tetapi tentunya kita harus selalu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Makanya dikatakan itu nenek moyang kami. Jadi sebenarnya orang Samaria ini mereka masih meniru ibadah-ibadah yang dilakukan dulu sebelum yang ditetapkan oleh Musa. Banyak saat ini kita memang bermacam-macam aliran gereja gitu ya. Tetapi banyak juga kadang-kadang gereja menetapkan membuat satu ibadah itu bisa karena meniru tanpa melihat bagaimana Tuhan mengajarkan di Alkitab kita. Lalu kalau kita lihat, kita baca di ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kalau kita bandingkan ini dengan ayat 23, ini juga saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ini seolah-olah kelihatan kontradiksi, tetapi ini merupakan kebiasaan untuk menunjuk pada masa transisi. Jadi sistem ibadah perjanjian lama yang menekankan hal-hal lahiriah ini sudah mulai dihapuskan. Lalu kalau kita lihat di ayat 22a dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Berarti kita perlu agama itu, kita harus perlu pengenalan, kita harus perlu pengetahuan. Artinya dimanapun kita beribadah, dimanapun kita bergereja, tentu itu perlu kita harus mengenal. Kita harus tahu apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Calvin pernah berkata, kecuali ada pengetahuan atau pengertian, maka bukan Allah yang kita sembah, tetapi setan atau berhala yang kita lakukan, yang kita sembah. Kalau kita tidak mengenal apa yang kita lakukan di dalam kita beribadah. Dan selanjutnya Calvin berkata, kalau kita menginginkan supaya agama kita direstui oleh Allah, maka agama itu harus bersandar pada pengetahuan yang didapatkan dari firman-Nya, yang diajarkan oleh Tuhan. Karena itu bagi kita semuanya, kalau kita adalah orang yang mau menekankan ibadah, kebaktian, atau orang yang menekankan agama, maka kita harus rajin, kita harus mau belajar firman Tuhan agar sesuai apa yang diajarkan oleh Tuhan, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tentu semua akan sia-sia kalau kita rajin beribadah, rajin berbakti, tetapi kita tidak mengerti firman Tuhan dengan baik. Harus kita ingat bahwa tidak dalam setiap kebaktian diajarkan firman Tuhan yang baik. Ingat, kita tidak semua, ada hal-hal di sana memang bisa karena ditiru, bisa karena keinginan daging, bisa karena keinginan orang yang memimpin daripada setiap ibadah itu. Gereja yang tidak menekankan pengajaran firman Tuhan pada hakikatnya mengarahkan jemaatnya untuk beribadah kepada Allah. Tidak ya, pada hakikatnya tidak mengarahkan jemaatnya untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita lihat, mengapa sih orang Samaria dikatakan tidak mengenal Allah? Karena sebenarnya orang Samaria, mereka memotong kitab suci, mereka memotong firman Tuhan. Karena dari seluruh perjanjian lama, mereka hanya mengakui
kelima kitab. Kalau Pentateuk ya, itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Tentu bagi kita, marilah kita terima seluruh kitab suci, atau itu ada Perjanjian Baru, ada berapa kitab? Siapa yang tahu? Perjanjian Baru, Lama berapa kitab? 39. Perjanjian Baru 27 kitab. Semuanya adalah 66 kitab. Tentu ini kita harus semua terimanya. Ini sangat penting. Jadi tidak ada di sana yang bukan firman Tuhan atau tidak firman Tuhan. Persoalannya banyak gereja hanya memilih-milih dari kitab-kitab tertentu, padahal dikatakan kita harus semua menerima apa itu kitab suci atau Alkitab yang kita terima. Kita tidak boleh menambahi atau mengurangi daripada kitab suci. Kalau kita menambahin, mengurangi, berarti kita sudah salah mengenal Allah. Karena itu kita harus hati-hati. Itu kita tidak boleh mengurangi atau menambahi. Kita lihat tadi, kita baca di ayat 22b dikatakan, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini ada dua pandangan tentang ini. Yang pertama, bahwa keselamatan di sini menunjuk kepada Kristus. Keselamatan di dalam Kristus. Perlu diingat bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Tetapi penafsiran ini rasanya tidak cocok sesuai dengan konteks yang kita baca pada hari ini. Ini menunjuk pada keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Yahudi, yaitu dengan diberikannya firman Tuhan kepada mereka. Ini sehingga dari mereka lah pengertian yang benar tentang Allah, itu bahwa keselamatan itu bisa tersebar ke seluruh dunia. Jadi setelah orang Yahudi menolak Kristus, maka hak istimewa itu dicabut. Inilah kesempatan bagi kita. Makanya saya katakan, kalau saya tidak salah, di Yohanes 1 ayat 12. Coba dibuka dulu Yohanes 1 ayat 12. Jadi karena milik kepunyaannya tidak mengenalnya, bahkan tidak menerimanya, makanya kesempatan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya menjadi anak-anak Allah. Ya, itu yang kita lihat bahwa memang ini menunjuk sesuai dengan konsep ini ya, dari keselamatan itu tentu tersebar dari seluruh dunia, itu dimulai dari orang Yahudi. Sekarang kita lihat bagaimana penyembah-penyembah yang benar. Di ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Secara implisit, kalau ada penyembah-penyembah yang benar, berarti ada juga penyembah-penyembah yang salah, bahkan yang palsu. Karena itu kita jangan pernah berkata bahwa ketika ada gereja, agama, caranya berbeda, oh tidak apa-apa, gitu ya. Yang penting tujuannya itu menyembah Allah. Tidak juga. Itu bisa ada juga yang palsu. Allah bukan hanya menghendaki manusia menyembah Dia, tetapi Dia juga menghendaki supaya manusia itu menyembah Dia dengan benar. Kalau kita lihat di ayat 23b dikatakan, Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bagaimana kita bisa menyembah Allah dengan benar? Syarat yang pertama dan yang harus kita penuhi,
kalau kita menjadi seorang penyembah yang benar adalah kita harus menyembah Allah melalui Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Kalau kita menolak ini, jangan pernah kita merasa benar atau bermimpi bisa menjadi penyembah Allah yang benar. Lalu syarat selanjutnya yang dibahas dalam ayat ini dikatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada banyak orang Kristen pada zaman ini menggunakan bagian ini sebagai dasar untuk melakukan acara penyembahan dalam kebaktian maupun persekutuan. Tetapi kalau kita melihat konteks di mana ayat ini terletak, maka jelaslah bahwa bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Kata menyembah dalam roh di sini dikontraskan dengan menyembah secara lahiriah. Ini kalau kita lihat dalam perjanjian lama, penyembahan dilakukan secara lahiriah. Lalu sekarang kita mau diajarkan bagaimana kita menyembah dalam roh. Contoh, kalau kita lihat bagaimana menyembah secara lahiriah adalah itu penekanan tempat-tempat ibadah tertentu. Ya, mungkin kalau kita melakukan doa harus ada acara tertentu. Inilah yang ketika berbicara secara lahiriah. Kalau pengertian dari sini yang bisa kita dapatkan, ternyata orang Kristen itu tidak harus berada di tempat tertentu dalam ibadahnya. Ya. Yang kedua, bahwa orang Kristen itu tidak punya tempat atau yang disebut dengan kota suci, gitu ya. Jadi Yerusalem maupun Israel atau tanah Kanaan sebenarnya itu bagi orang Kristen bukan merupakan tempat suci bagi orang Kristen. Kalau kita lihat dari konteks ini ya, bahwa Kristen itu tidak mempunyai tempat suci. Lalu orang Kristen, perhatikan, orang Kristen tidak harus beribadah, berbakti di dalam gereja. Kalau kita melihat konteks ini, tentu sangat baik ketika kita mempunyai salah satu atau tempat ibadah ya. Yang mau dikatakan adalah kita sebenarnya dimanapun, mau di ruang senam, mau di restoran, kalau ibadah sebenarnya boleh-boleh saja. Jadi bagi kita ini sebenarnya menyegarkan hati kita ketika kita susah mendirikan tempat ibadah saat ini, yang mau dikatakan kepada kita sebenarnya di mana saja kita juga bisa melakukan ibadah. Tapi bukan mengatakan oh tidak boleh, tentu sangat baik dan boleh ketika kita punya tempat ibadah. Tetapi yang mau menenangkan hati kita bahwa peribadahan itu, kalau kita lihat membaca dari konteks ini, dimanapun bisa kita lakukan. Lalu selanjutnya, bahwa yang mau dikatakan adalah orang Kristen tidak perlu pergi ke suatu tempat tertentu hanya untuk sekedar berdoa. Bahwa dimanapun kita harus bisa berdoa. Kita tidak dibatasi di dalam masalah tempat. Tentu memang kita harus ya mencari tempat yang sunyi ya, supaya bisa betul-betul kita tidak terganggu atau kita bisa konsentrasi ya. Orang Kristen tidak perlu pergi ke tempat tertentu untuk mendapatkan berkat tertentu. Karena itu sebenarnya sangat lucu kalau ada banyak orang kadang-kadang pergi ke Yerusalem hanya untuk dibaptis. Bahkan sudah dibaptis, karena pergi ke Yerusalem merasa seolah-olah lebih bisa, lalu pergi ke Yerusalem hanya untuk dibaptis. Itu sebenarnya sangat lucu ya, karena
Sama kalau kita berbicara tentang Roh Kudus ya, bukan ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi di Yerusalem, tidak suatu keharusan kita pergi ke Yerusalem hanya untuk mendapatkan Roh Kudus. Jadi sama, baptisan juga sama, dan banyak hal lagi yang sebenarnya mau kita katakan tidak perlu atau tidak ada sesuatu hal yang istimewa banget ketika kita harus di tempat-tempat tertentu. Lalu kalau kita berbicara tentang penyembahan atau ibadah lahiriah, apa sih yang dimaksud dengan ibadah lahiriah? Ini ada banyak orang ketika melakukan ibadah seolah-olah yang penting pergi ke gereja. Kita juga banyak saat ini yang seperti itu. Yang penting kita beribadah. Tetapi bagaimana atau di mana hati dan pikirannya pada saat ibadah seolah-olah tidaklah menjadi soal. Harus kita ingat bahwa seharusnya atau yang paling penting kesungguhan, semangat hati, dan bagaimana hati kita di dalam menyembah Tuhan. Itulah yang menjadi topik daripada renungan kita, bagaimana menyembah Allah dengan sepenuh hati. Artinya bahwa ukurannya, bahwa bagaimana sih hati kita betul-betul apakah kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, atau hanya sekedar muncul. Yang penting sudah ibadah, walaupun ketika ibadah megang HP atau melakukan bisnis transaksi atau yang lain. Lalu apa sih yang dimaksud dengan penyembahan lahiriah? Ada seolah-olah keharusan di dalam posisi tubuh tertentu, di dalam berbakti maupun berdoa. Kalaupun saat ini kita memang ketika berdoa ada sesuatu hal, kita harus lipat tangan dan sebagainya, itu tidak salah. Tetapi yang mau saya katakan, itu tidak menjadi satu keharusan. Karena bagaimana nanti ketika kita harus lipat tangan atau menadahkan tangan, bagaimana nanti orang-orang yang tidak punya tangan? Jadi sebenarnya kalau kita berpikiran harus seperti itu masih menuju penyembahan yang lahiriah. Ada lagi orang atau ibadah atau agama lain yang harus menghadap ke arah tertentu. Itu semuanya sebenarnya adalah penyembahan yang secara lahiriah. Bahwa kita tidak diharuskan mau menghadap kemanapun. Tentu Allah kita adalah Allah yang hadir dimanapun kita berada. Dan banyak lagi ada liturgi-liturgi memang yang harus tertentu, bahkan yang bisa menjadi menyusahkan, tetapi bukan dijiwai, itu masih mengarah kepada ibadah-ibadah yang lahiriah. Kalau kita lihat sebenarnya di dalam perjanjian lama pun sudah ditekankan bagaimana menyembah dalam roh. Tetapi dalam perjanjian lama semua itu dibungkus dengan hal-hal lahiriah sehingga kelihatannya bersifat daging. Itu bagaimana kadang-kadang mereka harus dengan cara-cara yang tertentu. Lalu ketika menyembah di dalam kebenaran, ini perlu diingat dan ditambahkan di sini menyembah dalam roh, karena hanya yang benar, yaitu dengan kasih dan kesungguhan. Harus juga ada kebenaran seperti pengertian yang benar, kepercayaan yang benar, cara ibadah yang benar. Ini tentu yang paling ditekankan bagaimana kita belajar firman Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran ini menunjukkan bahwa
kedua ini kita harus perhatikan. Ada orang yang tidak memperdulikan kedua hal ini. Ada orang yang berkata yang penting mereka mempunyai pengertian yang benar, dan mereka juga tidak punya semangat dalam kesungguhan. Tetapi ketika kita mempunyai sudah pengertian yang benar, kita harus betul-betul mempunyai kesungguhan. Ada juga orang yang hanya menekankan salah satu, misalnya, oh yang penting kita sungguh-sungguh, kita semangat, sedangkan caranya mah itu tidak penting, tidak perlu, tidak apa-apa. Ini sebenarnya kurang tepat. Yang dipentingkan, ada juga orang yang dipentingkan adalah pengertian dan cara yang benar, tetapi dalam hati tidak semangat atau kesungguhan maupun kasih. Inilah yang kita lihat sering terjadi di dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti. Sekarang pertanyaannya, kita berada di posisi yang mana? Apakah yang hanya menekankan kesungguhan semangat, atau hanya menekankan cara yang benar tetapi tidak ada kesungguhan? Yang terakhir, kalau kita lihat di sini bagaimana pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria ini, dia mempunyai satu perubahan. Perempuan Samaria ini mempunyai pengertian yang benar. Kiranya kita dalam setiap melakukan peribadahan kita menyembah Allah dengan sepenuh hati. Dan setiap perjumpaan kita melalui ibadah kita dengan Yesus mempunyai dampak, mempunyai perubahan yang luar biasa yang semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Amin, kita berdoa.